Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, lanjut saja kajian kita kemarin tentang sholat. Ya, ada hadisnya cukup panjang, kita ansur-ansur memahaminya. Saya bacakan ulang hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah kiranya Allah ridho kepadanya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi, iza qumta ila sholati fasbighil wudu. Apabila mau sholat maka sempurnakan wudu. Ya, itu sudah kita bicarakan ya. Nah, kemudian sumastaqbilil qiblata, lalu menghadaplah ke kiblat, dan itu kita sudah bicarakan juga. Nah, kemudian apa? Fakab bir, sempurna menghadap ke kiblat, maka fakab bir, maka bertakbirlah. Nah, jadi lama menghadap ke kiblat maka bertakbirlah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam pelaksanaan takbir ini ada kajian yang mendalam, Pak. Takbir itu ada kajian dari sisi lafaz, ya, Allahu Akbar, itu yang kita kenalkan. Nah, tapi ulama tuh sampai membahas Allahu A'zam, boleh enggak? Sama-sama besar artinya, Pak. Ya, Allahu A'zam. Tapi itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tapi berbedalah mazhab ulama dalam membuat takbir. Akbar Allah, sampai seperti itu, Pak. Ya, yang paling besar itu adalah Allah, Akbar Allah gitu. Nah, Allahu A'zam. Nah, ulama itu beda pendapat, tapi yang sepakat yang tidak pernah terjadi perbedaan itu adalah pada takbir yang kita baca. Ya, Allahu Akbar. Allah itu adalah a'zamul asma lillah, se'a'zamu asma lillah, nama Allah yang paling agung, Pak. Ya, Allah itu adalah nama Allah yang paling agung. Ismuhu tis'ah wa tis'una isman, nama Allah itu ada 99, tetapi yang paling agung itu adalah Allah. Ya, ketika menyebut nama Allah, maka di situ semua nama-nama yang lain tenggelam dengan nama Allah itu. Masuk dia ke situ, Pak. Makanya disebut dengan Allah. Allah. Bibir kita tak bisa bergerak, Pak. Coba Bapak baca Allah itu tanpa gerakkan bibir, bisa kan? Tidak bergerak bibir kita, itu aneh luar biasa. Ya, tapi Ar-Rahman, itu pasti bibirnya bergerak. Ya, dan nama-nama yang lain bibirnya bergerak. Tapi ketika menyebut nama Allah itu tidak bergerak bibir, hanya lisan saja yang bergerak, lidah bahasanya. Ya, makanya ketika diurai nama Allah itu, Bapak dan Ibu sekalian, yang kita gunakan di awal takbir, Allah itu ketika alifnya dihilangkan, bacanya dia apa? Nah, coba. Lillah. Itu apa artinya? Serang. Hah? Serang. Bukan. Karena Allah.
Nah, ini lillah apa enggak nih? Nah, itu bahasa kitanya kan ini ikhlas nak, itu lillah karena Allah. Usolli fardhu subri lillahi ta'ala karena Allah. Itu lillah Pak, karena Allah atau milik Allah. Yang kedua, hilang lamnya satu lagi. Bacanya apa? Lahu. Apa artinya? Milik Allah. Hilang lagi lamnya satu, apa jadinya? Hu. Apa artinya? Dia. Kul huwallah. Dialah. Nah, jadi sampai kajian tasawuf itu Bapak dan Ibu sekalian hilang semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sampai ke situ ulama itu membahas Pak. Tapi kita tidak akan sampai ke situ. Ya. Yang kekal itu adalah wajah Allah. Apalah arti sebuah nama? Mungkin sampai di situ kaji para ulama itu. Bapak dan Ibu. Jadi Allah itu adalah nama yang azam disambung dengan kata-kata akbar. Kabir itu besar juga Pak. Kabir besar kan? Ya. Akbar apa? Hah? Isim tafdil. Itu apa artinya? Yang paling Pak. Yang paling besar, yang maha besar. Allahu Akbar. Allah yang maha agung. Jadi besarnya itu jangan sampai dibuat jadi bentuk. Tidak pula boleh dibentuk seperti orang yang memahami tasjim. Tahu? Tasjim itu adalah memberikan bentuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh, Pak. Ya, ada ulama juga. Ulama itu aneh. Kenapa katakan aneh? Saya sebut nama. Allah itu punya bayangan. Kalau Allah itu punya bayangan berarti punya jisim. Karena yang punya jisim itu adalah yang punya bayangan. Tapi ketika dia tidak punya jisim, maka dia pasti tidak punya bayangan. Sampai gitu. Allahu Akbar. Lalu niatnya di mana? Niat kan innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung kepada niat. Di mana niatnya? Ketika sudah menghadap kiblat, makanya hadis tadi dibuat menjadi fakabir. Maka terseliplah makna niat di dalamnya. Ada niat. Maka niat itu adalah apakah dia termasuk bahagian sholat atau dimulai dari niat itu baru takbir baru sholat. Nah, itu beda pula pendapat ulama. Kalau Abdul Somad katanya kan, niat Abdul Somad niyah. Abdul Somad itu mengatakan niat itu adalah saat kita bertakbir. Makanya dipanjangkan Allahu Akbar. Dipanjangkanlah Allahu Akbarnya. Dipasang niatnya di situ. Tapi bagi ulama yang lain, maka niatnya itu adalah sebelum dia bertakbir. Karena takbir itu adalah iftahus sholat, miftahus sholat, pembuka sholat. Namanya takbiratul ihram. Ihram itu apa artinya? Mengharamkan segala sesuatu. Ketika dia sudah bertakbir, mengharamkan, melarang, mencegah sesuatu yang lain selain daripada yang berkaitan dengan sholatnya. Itu namanya takbiratul ihram. Maka kan itu yang sebut dengan takbiratul ihram itu kan. Maka niatnya boleh usolli. Kalau pakai usolli. Apakah perlu niat itu diketahui oleh orang lain? Tidak perlu Pak. Niat itu adalah fil qalbi. Niat itu fil qalbi kita, di hati kita. Niat fil qalbi qasdu syai'in muqtaran nabi. Tidak perlu orang lain tahu kita sedang pakai usolli gitu. Tidak perlu orang lain tahu apa. Kenapa? Niatnya di dalam. Kalau haruslah orang tahu juga nih kita niat sholat, maka boleh juga orang lain tahu kita bersedekah niatnya. Itu niatnya di dalam Pak. Orang ikhlas itu di dalam, bukan meluaskan kepamerannya di dalam melaksanakan niat. Makanya niat itu berbisik sajalah ke dalam diri kita. Kalau dia pakai
usolli. Kalau tidak pakai usolli, ya niat di dalam hati. Ya, tidak perlu lapakkan. Itu nih usolli itu adalah untuk menguatkan niat yang ada, Pak. Kan gini dia. Kalau bikin undang-undang aturan itu harus jelas. Jadi usolli itu harus jelas, Pak. Niat itu harus jelas. Ya, makanya di mana usolli, sengaja saya sholat. Katakanlah fardhol maghrib, berarti fardhol maghrib itu tidak masuk isya, tidak masuk sholat yang lain. Ternyata hanya fardu maghrib. Ya, berapa rakaat kita sholat fardu maghrib ini? Salasa, itu batasannya. Salasa rakaat, berarti tidak boleh lebih. Kalau ada yang kelebihan, berarti dia keliru. Maka orang yang keliru tadi kalau dia imam pasti diingatkan. Ya, diingatkan kan? Nah, makanya salasa rakaatin ada atau qadha. Ada itu apa? Kontan. Tunai. Hari ini kontan tunai itu artinya dilaksanakan pada waktunya. Tapi kalau dilaksanakan pada waktu yang lain, maka tidak ada lagi, Pak. Tapi adalah qadha. Qadha'an lillah. Jadi qadha. Tapi karena dia di dalamnya diadakan, maka disebut dengan adaan. Untuk siapa kita sholat ini? Lillahi ta'ala. Tapi ada sebelum itu apa? Menjadi imam kah atau jadi makmum? Harus ada jelas, Pak. Saya jadi imam nih, maka niatnya adalah imaman. Tapi kalau jadi makmuman. Ya. Makanya sholat itu sangat tergantung kepada niat. Itu lafaz niatnya. Tapi cukuplah dalam hati saja. Tapi kalau masih ragu, maka disambunglah dengan lisannya, itu untuk menguatkan. Maka diselipkanlah fakab bara, setelah niat tadi maka bertakbirlah. Nah, kan dua tuh. Saya tidak monopoli, Pak, ya, satu pendapat mau ini pakai yang mana terserah. Kalau pakainya di tengah-tengah takbir, panjangkan takbirnya, karena tidak mungkin kita berniat dengan takbir yang pendek. Allahu Akbar, kan tidak mungkin kan? Nah, lalu yang kedua, saat bertakbir itu Bapak dan Ibu sekalian, di mana posisi tangan? Nah, saya sampaikan hadisnya ya. Sampaikan hadisnya, Pak. Jadi tidak membuat-buat. Hatta mangkibaihi. Saat bertakbir itu setentang pundak. Itu yang saya tahu. Walaupun banyak model orang bertakbir kok, Pak, ya. Allahu Akbar. Ada. Tapi saya tidak tahu alasan dari mana. Tapi takbirnya benar, tapi cara mengangkat tangan saya tidak tahu. Jadi kalau Bapak tanya tentang di mana, ada yang membuat semacam itu, tapi saya tidak tahu kitab mana yang dia gunakan. Tapi kalau kitab yang saya gunakan adalah fi mangkabaihi. Ini menghadap ke arah kiblat. Ya, ini kan dua pundak nih ya. Dua pundak mangkabaihi. Nah, itu yang saya tahu. Walaupun Allahu Akbar ada, Pak. Nah, kalau yang bagusnya ditanya, ini alasannya apa gitu. Di mana rujukannya? Kan kita kan sholat berdasarkan aturan, Pak, ya. Kalau sholat itu dibuat saja, itu yang susah jadinya. Allahu Akbar. Nah, tapi kalau lepas tangannya ke bawah ada juga masaknya. Tapi kalau imam ini di mana diletakkan? Di sodri, dada. Saya bacakan hadisnya, ya, di dada. Ada juga yang gini, Ustaz. Pak. Ya. itu ange Pak. Karena aslinya itu yang itu ange. Ya, banyak, Pak, modelnya banyak. Ya. Hah? Apa? Kalau Rasulullah itu berdasarkan hadis ini, Bapak, ya, itu mangkabaihi. Ini kan berdasarkan, ini kitab hadis Bulughul Maram karang daripada Ibnu Hajar Al Asqalani. Ya, di kitab yang lain itu hampir sama.
Cuma kadang-kadang redaksi hadisnya beda-beda. Ya, dari dulu itu aja yang saya temukan. Nggak ada yang saya temukan yang begini. Saya nggak tahu. Jadi kalau Bapak tanya tentang yang begini, saya nggak tahu mana rujukannya, saya nggak tahu. Bagaimana kalau tidaknya orang kita banyak itu model takbir itu? Siapa yang bisa menentukan takbir dia yang betul? Kita tidak tahu Pak takbir mana yang betul. Sekarang yang penting yang kita tahu dasarnya ini. Dasarnya ada jelas hadisnya. Tapi bagi yang lain itu saya tak tahu. Saya sudah cari-cari tidak ketemu. Ya. Mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Lebih baik saya katakan itu daripada saya buat-buat. Ya, atau saya menyalahkan. Tak mungkin saya salahkan Pak. Ya, saya tidak tahu tentang itu. Tapi yang saya tahu adalah tentang mangkabaihi. Tentang dua pundak dan menghadap kepada arah kiblat. Bukan begini. Ayo, entar. Bukan begini. Ya Bu. Sebenarnya sama Ibu. Bedanya antara laki-laki dengan perempuan itu adalah hina mayasjud. Ketika sujud. Ya, sama-sama takbir sama. Ya, kan bisa. Ya, di kita aja sebenarnya kan yang pakai mukena Pak. Di tempat lain itu kan tidak pakai mukena. Yang penting kan tutup aurat kan. Di Indonesia itu yang banyak mukenanya. Cobalah ke Arab itu enggak ada orang pakai tutup aja, semuanya pakai ini kan, pakai gamis. Pokoknya tutup udah bebas aja dia takbir. Tapi kalau hawa aku apalagi mau kena sompi kan? Kamu ngerepot jadinya kan? Itulah. Tapi asalnya sama. Cuma yang perbedaannya adalah pada saat sujud. Sujud kok macam-macam pula Pak. Ada orang yang sujud letak ini ke bawah nih tangannya. Itu memang ada hadisnya, la tasjud kasujudil qalbi. Jangan kau sujud seperti sujud anjing. Tengoklah anjing sujud. Ininya siku sampai ke bawah. Ya, tangannya itu. Itu sujud anjing namanya. Nabi melarang. La tasjud kasujudil qalbi. Kalau yang laki-laki sujudnya direnggangkan Pak, direnggangkan. Kalau yang perempuan dirapatkan. Itu bedanya sujudnya. Kalau yang laki-laki agak merenggang ininya. Kalau yang perempuan merapat. Jangan merenggang pula sama macam laki-laki. Ya, merapat dia. Kalau merenggang pula sama macam laki-laki jangan. Bahaya Bu. Ya, itu beda antara sujud laki-laki dan sujud perempuan. Tapi ketika saat takbir sama. Ya. Takbir sama. Nah, terus setelah takbir hadis yang pertama akan summa qara'a ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Summa itu menunjukkan ada yang dibaca oleh Nabi. Maka pada hadis yang lain disebutkan summa sakata. Nabi diam. Nabi diam itu ditanya oleh para sahabat. Ini saya sebutkan hadisnya ya. Saya sebutkan hadisnya dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kabbara lis-salati sakata hani'ah. Apabila Nabi sudah bertakbir untuk salat, dia diam dengan tenang. Qabla ayyaqra, sebelum dia membaca Al-Fatihah. Ya, sebelum dia baca Al-Fatihah. Fasa'altuhu faqala, saya menanyakan dia. Lalu Nabi berkata aku Allahumma ba'id baini. Jadi Nabi membaca Allahumma ba'id baini. Dan seterusnya. Hafal kan? Itu yang dibaca Nabi. Di hadis
yang lain, nah, ini hadisnya sama nih. Annahu kana iza qoma ila sholati qula wajjahtu wajhiya, artinya baca kabir. Ya, itu yang paling terkenal. Ada kalanya Nabi diam dengan cara membaca Allahumma ba'id, ada kalanya membaca wajjahtu. Tetapi pada sholat malam, nah, ini sholat malam nih Pak ya. Sholat malam itu ditambah oleh Nabi. Apa bacanya? Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhiri. Berarti yang dia baca itu pada iftitahnya adalah Sayyidul Istighfar. Ini sholat malam nih. Nah, berarti walaupun itu tidak menjadi rukun Bapak dan Ibu sekalian, tetapi itu tetap dibaca oleh Nabi. Jadi kalau kita sebagai orang yang mencontoh Rasulullah dalam sholat, kita baca pula. Tapi membacanya janganlah buru-buru kali Pak. Itu doa. Doa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu apa artinya? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Itu kan doa. Apalagi habis itu? Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minat danas. Ya Allah, peliharalah aku dari kesalahan, atau bersihkanlah aku dari kesalahan sebagaimana kain putih sudah dibersihkan daripada kotoran. Allahumma aghsilni bil ma'i wassalji wal baradi. Mungkin ada yang mungkin nak baca itu kali, tapi itu ajaran Nabi. Ya. Nah, Allahumma aghsilni apa artinya? Ghusala itu apa Pak? Aghsilni apa? Bersihkanlah aku, mandikanlah aku. Bil ma'i dengan air, wasalji dengan salju, wal bar dengan air dingin. Maka ini doa ya Pak ya, doa. Makanya orang mati itu bagusnya dengan bukan air panas Pak, tapi dengan air dingin. Karena itu doanya dengan air dingin. Cuma orang yang hidup susah memegang air dingin tuh Pak. Jadi saya pernah teringat ini. Ini pengalaman. Jadi dia meninggal hari jam-jam 4 sore. Jadi ketika meninggal itu kan semalam tuh Pak ya. Biasanya mayat itu sudah agak ini dia. Tetapi ketika diletakkan es di bawahnya Pak, es saja di bawahnya, maka dia segar sampai besok dimandikan. Nah, maka itulah salah satu, ya sama lah kita. Kalau kita beli ikan, ayam di pasar Bapak dan Ibu sekalian, masukkan ke dalam kulkas, awet nak ayamnya. Sama lah kira-kira dengan itu. Ya, makanya dimintalah bil ma'i wasalji wal baradi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Kabiran walhamdulillah. Wajjahtu wajhiya. Aku menghadapkan wajahku lillazi fataras samawati, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Hanifan musliman, dengan cara lurus menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu artinya Pak. Makanya kenapa kita? Makanya kalau saya agak sholat mungkin nggak terlambat saya sholatnya ya. Ya saya harus merasapi dulu bacaan saya gitu. Kalau saya baca aja bisa wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardha hanifan. Selesai Pak, tapi saya tidak nyambung dengan bacaan ini ketika saya tidak baca dengan hati. Itu aja bedanya.
Kalau saya tidak baca dengan hati, maka dia akan lancar aja. Wajjahtu wajhiya allazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya tidak paham ini. Tetapi ketika saya lambatkan, maka saya hadirkan hati saya ketika membaca. Makanya mungkin Bapak dan Ibu akan terasa agak panjang sholatnya. Sebenarnya bacanya sama, cuma cara bacanya aja yang nggak berbeda. Itu aja bedanya. Sama dengan kita tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa biham. Artinya apa? Maha suci Tuhanku yang maha agung, wa bihamdi, dan karena itulah aku memujinya. Sami Allahu liman hamida, maka Allah mendengar siapa yang memujinya ketika ruku tadi. Rabbana walakal hamdu, bagi Tuhan kami, bagi Engkaulah segala puji. Itu satu. Rabbana lakal hamdu, bagi Engkau segala puji. Mil'us samawati, sepenuh langit. Wa mil'ul ardi, sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, dan sepenuh apa saja yang kau kehendaki, lebih dari langit, lebih daripada bumi. Itu maknanya sami Allahu liman hamidah, yang kita baca berdiri itu Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada artinya ketika orang membaca dengan hatinya, dirinya tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah orang akan terasa begitu nikmatnya dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia bisa mengadu, dia bisa merintih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rintihan itulah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak dan Ibu sekalian. Kemana perginya? Nah, jadi itu jelas ya. Habis takbir baca tadi apa? Iftitah, baik Allahumma ba'id atau Allah kabiran, ya. Allahu akbar kabiran. Cuma ketika membaca kabiran itu dua, Pak. Ketika sudah bertakbir pertama Allahu akbar, itu namanya takbiratul ihram. Lalu ketika baca kabiran, bikin takbir lagi, Allahu akbar kabiro. Ada takbirnya di situ untuk membaca kabiro sampai akhir. Nah, yang takbir ini karena ada kaitan dengan kalimat sesudahnya. Yang pertama Allahu akbar, itu namanya takbiratul ihram, pembuka sholat. Sedangkan takbir Allahu akbar kabira itu artinya memulai, karena tidak nyambung kabiran walhamdulillah ketika tidak disambung dengan kata-kata Allahu akbar. Kabiran saja siapa? Tidak tahu. Tapi yang kabiran itu sangat besar itulah Allah. Makanya dibuat Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Nah, ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya, saya tengok ya. Ini saya sampaikan tadi. Mana tadi ayat hadisnya ya? Saya udah baca tadi. Tunggu, Pak. Dia saya baca tadi hadisnya di dada, fi sodri. Tunggu. Mana tadi? Dia tuh di posisinya itu pisoderi, Pak, di dada. Nanti saya baca lagi hadisnya tadi. Saya udah baca tadi hadisnya karena hadisnya banyak kan. Jadi setelah takbir itu posisinya di dada, pisoderi. Nah, itu yang saya tahu. Ada yang sebelah sini katanya kan, tepat jantung berdiri. Saya nggak tahu hadisnya. Ya, tapi yang kayak gini lepas ke bawah ada juga tuh. Itu mazhab ulama, mazhab ya. Nah, tapi kalau di bawah sini saya nggak tahu. Iya, makanya ada yang ke bawah kan. Tapi yang saya tahu di sini adalah fi sodri, di dada, di sini dada. Tapi yang diletak tuh mana? Inikah
inikah, tapi ini Pak, ininya setentang ini dipeganglah ininya. Al yusranya di bawah, kemudian al yumnanya di atas. Jangan dibalik nih. Ini karena kiri memang dibaliknya kan? Gitu dia. Nggak boleh gini dong. Di sini pegangnya. Pergelangan. Itu yang setahu saya. Kalau boleh Bapak cari yang lain, ya. Tapi yang di sini saya nggak tahu. Ini macam-macam nih Pak. Ada yang di bawah. Ini karena perut buncit mungkin ya, gini kan tanpa ya. Tapi yang setahu saya di pisoder. Sini. Nah, itu dia. Nah, macam-macam Pak. Karena macam-macam itulah saya menyampaikan hadis ini. Ya. Kembali Ustaz ke iya Pak. takbir Ustaz. Kita masuk takbir tadi ya. Ya. Ada kita mendengar sering saya mengikuti imam yang memanjangkan, malah barnya yang dipanjangkan. Allahu Akbar. Barnya itu dipanjangkan. Malah Allahnya dipendekkan. Ya. Lamnya dipendekkan. Ya. Ada Macam-macam Pak. Kita tengok artinya. Akbar apa tadi apa? Isim tafdil. Sewazan dengan afdol. Ahsan. Ya. Itu artinya menunjukkan lebih. Allahu Akbar artinya Allah yang maha besar. Tapi ketika sigotnya berbeda, maka melahirkan makna yang berbeda. Itu aja. Akbar itu bukan lagi isim tafdil, tapi itu adalah isim jamak. Berarti dia banyak Pak. Salah ketika diucapkan semacam itu. Dia akan jadi salah. Dia adalah akbar, bermakna kibar. Itu banyak artinya. Banyak yang besar-besar gitu. Berarti bukan hanya Allah, tapi yang besar-besar itu banyak. Nah, makanya hati-hati dalam cara melafazkan. Kemarin saya tegur imam di tempat saya Pak ya. Dia baca surat Al-Kautsar. Kan pendek Pak ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang dibacanya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Hanya ya, hanya beda kan? Yang satu dibaca wanhar, yang satu dibaca wanhar. Di mana letak kesalahannya? Kenapa dia salah? Saya contohkan ini. Dalam surat Al-A'la itu ada tulisan kecil saitara, musaitir, illal musaitir. Dibaca musaitir. Nah, itu boleh dibaca dua Pak. Boleh dibaca saitir, boleh dibaca saitir. Makanya di atas itu ditulis kecil. Tapi yang paling afdal bacaannya adalah musaitir, sin. Nah, itu tak merubah makna. Tapi pada wanhar itu jauh beda Pak. Wanhar itu artinya adalah berkorbanlah. Nahar artinya hari korban, nyembelih. Tapi kalau dibaca wanhar apa artinya? Sungai. Ya, sungai anhar, mengalir artinya Pak. Kan jauh kali bedanya. Makanya saya ingatkan, baca yang benar. Kalau mau jadi imam, baca yang benar. Tengok lagi ayat-ayat itu seperti apa. Jangan sampai salah. Ketika orang salah dalam membaca dan kesalahan itu membuat merubah makna, maka yang berdosa itu yang di depan Pak. Yang di belakang karena tidak tahu.
makanya ada dosa. Tapi kalau yang di depan itu yang akan memikul dosanya. Kenapa? Seorang salah semuanya mendengarkan kan, makanya dia kan bebannya sangat berat. Nah, gitu Pak ya. Jadi hati-hati kita membaca ini. Habis. Satu lagi. Yang kedua itu termasuk takbir intikal. Enggak. Yang mana nih? Enggak, itu bukan intikal. Ya, karena berkaitan dengan ayat Allahu Akbar kabiro. Ya, kaitan itu. Ya, tapi kalau pada Allahumma ba'id jangan dibaca pula, Pak. Ya, pada Allahu Akbar kabiro itu aja. Nah, itu dibaca. Karena apa? Kabiro walhamdulillah itu enggak nyambung kalimatnya. Kabiro yang besar. Siapa yang besar? Nggak tahu kan? Walhamdulillah, jelas segala puji bagi Allah. Kabirannya mana? Makanya dibuatlah di situ takbir Allahu Akbar. Yang besar itu adalah Allah. Gitu Pak. Ya. Nah, dah. 6 pertanyaan. Bapak-bapak 3, ibu-ibu 3. Oke. Pertanyaan pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Apa artinya? Ibu-ibu. Hah? Oh, anak tahu. Apalah yang saya tanyakan lagi nih? Nah, mudah-mudah itu Pak. Hanifan musliman itu apa artinya? Hah? Ibu-ibu juga? Anak tahu juga. Gimana lah saya nanya lagi? Karena kajiannya itu gitu. Tentang takbir. Iya kalau begitu pertanyaannya TK aja bisa. Salat subuh berapa rakaat? Nah, usolli aja lah satu, coba. Usolli salat maghrib. Nah, coba. Apa niat salat maghrib? Pakai usollinya. Coba usolli. Enggak, jangan jadi imam lah, jadi makmum aja lah. Nah, coba. Nah, harusnya ngaji itu yang kita pakai loh Pak. Kita ngajinya entah kemana-mana, mana gitu loh. Tapi yang kita pakai itu kita enggak ini. Nah, itu jadi ibu-ibu saya usulkan pakai yang dikaji itu adalah yang untuk dipakai. Kok kajinya entah kemana-mana Pak. Ya. Cuman yang dipakai ini enggak dipahami gitu. Padahal ini yang paling penting. Siapa yang bisa? Salat subuh. Usolli. Ya 100. Salat tahajud siapa tahu niatnya? Kan salat tahajud kan? Bapak-bapak. Salli sunat tahajud ini ada alillahi ta'ala. Oke. 100. Ini siapa satu? Salat witir 1 rakaat. Coba apa salat witir 1 rakaat niatnya? Salat witir tapi 1 rakaat. Siapa? Apa? 100. Ya, 100 tuh. Siapa tadi Pak? Apa? Tuh ibu satu sebelah. Ibu apa? Yang pakai mukena hitam berwarna bunga-bunga.
Ya. Sholat jenazah, apa niatnya? Jenazahnya laki-laki. Untuk mendoakan bapak-bapak. Jawab. Usolli jadi itu kalau begitu niatnya itu mayatnya yang sholat. Coba siapa yang bisa sholat mayat perempuan lah, ibu-ibu. Siapa? Ya, coba mayat perempuan belajar. Apa? Usolli. Niatnya usolli ala hazal maiti, itu untuk laki-laki. Kalau untuk yang wanita, usolli ala, saya sholat untuk. Usolli ala hazihil maitati arba'a rakaatin, janganlah rakaatin, takbirat. Kalau rakaatin ruku pula beko.